kayaknya bukan Tapi dia. bener nggak sih kalau misalnya kayak ya itu loh, maksudnya kayak suka cinta tuh nggak cuma itu doang, modal Mm-mm. modal rumah tangga tuh nggak cuma itu doang gitu kan. Nah mungkin lagi kayak pacaran pasti Iya, dia nggak apa-apa kok, nanti juga akan berubah, nggak kayak gini nggak tapi semudah itu berubah, orang berubah tuh. apalagi kalau sudah kayak watak gitu Iya ya. bener, jangan pernah kayak apa ya, kita punya hubungan sama orang tapi niatnya itu pengen Merubah, merubah, itu aku nggak pasti. cinta sih Iya, memang itu itu. nggak cinta. Iya, aku sadar sih. Dan mungkin gini ya, dilihat dulu mungkin kalau merubah ya, kayak contohnya misalkan banyak kan yang cewek itu nggak suka yang cowok merokok. Iya, merokok, Ya kebiasaan mungkin dia merokok. bisa merubah si cowok nggak Untuk nggak merokok. merokok. Tapi beda lagi kalau misalkan si cowok ini emosian atau Main temperamen, tangan itu penyakit. itu kayaknya nggak bisa. Itu susah. Bisa mungkin bisa mengendalikan, tapi pasti ada momen kalau misalkan Dia kalap emosinya gitu. lagi. Nah kalau makanya aku cukup menghargai sih, emang cukup menghargai. Mungkin ada dulu waktu belum pacaran sama dia, cowoknya ngerokok terus sama pacaran sama dia sudah berubah. Aku cukup apa ya, cukup apresiasi sama si ceweknya mungkin bisa berubah. Tapi aku berpikir lagi Fit, si cowok ini benar nyaman nggak sih sebenarnya sama kayak gitu kan. iya di gitu kan, dia nyaman nggak sih Dikekang gitu. Itu kan sebenarnya dilarang kan. Dilarang kan rokok tuh. dilarang. Mungkin bagi si cewek ini tuh demi kebaikan kamu, demi paru-paru kamu, atau Ini demi tuh apalah. iya, Tapi kayak kan, demi kesehatan iya, gini. Tapi nyaman apa enggak gitu kan. iya, dari si cowoknya gimana gitu. Poinnya kan lebih ke nyaman apa enggak, maksudnya bahagia apa enggak gitu kan. Iya makanya kalau memang si cowoknya nggak ada problem ya nggak Nggak masalah. masalah. Tapi Akan jadi masalah kalau si cowoknya nggak ada problem, jadi merasa nggak nyaman. melakukan itu karena cuma demi kamu, Iya, ternyata bukan bukan demi dirinya sendiri gitu. Itu sih makanya aku kayak oh iya, jadi pas sudah nggak ada hubungan lagi sama dia itu aku kayak lebih apa ya, lebih banyak berpikir sih jadi oh iya ya, berarti selama iki aku mungkin aku nggak cinta. Iya benar, Soalnya aku pingin ada beberapa sifat sih pingin tak sing dirubah. mungkin aku nggak sengaja waktu itu, aku nggak ngerti cuma ngerokok Barangkali kita mengatasnamakan cinta padahal nggak cinta. nah iku loh, aku pengen dia nggak ngerokok, aku pengen dia nggak gini deh. Akhirnya aku nggak bisa kan ya, aku nggak bisa Fit, nggak bisa ngerubah kan. nggak bisa ngerubah iku. Aku nggak bisa menerima iku ya, aku nggak bisa menerima ya. Terus iya, soalnya kan hubungan itu kan menerima dan memberi dan menerima kan hubungan itu. Aku percaya kok, mereka disuruh milih ya, kamu lebih milih dicintai atau mencintai? Ya aku Ya dua-duanya. Itu tuh kayak aku dicintai, nggak bisa milih kita. Kita dicintai soalnya kita nggak mencintai apa nggak, kita sendiri yang gitu. Kenapa harus memilih gitu, maksudnya kita kenapa nggak kita cari dua-duanya aja gitu kan. Gitu teman-teman. Terus mungkin kayak apa ya, yang tadi bahas balik lagi ke mungkin tentang masalah-masalah yang kita hadapi sekarang gitu. Mungkin seiring usia kita yang mungkin sudah dewasa lah ya. Iya. Sudah dewasa, nggak remaja lagi kan. Iya benar. Mungkin cara kamu sih mungkin kita sudah pernah bahas, tapi nggak ada salahnya kita bahas di sini karena dulu kan nggak di share kan. Iya. Cara kamu mungkin untuk ya mungkin pada saat kamu lagi down mungkin, atau mungkin kamu lagi capek sama hidup gitu. Soalnya kalau aku pribadi aku pernah merasa di titik itu bukan pengen mati, tapi cuma kayak bosen hidup, kayak bingung mau ngapain. Iya, aku bingung ngapain, aku harus ngapain pun aku nggak tahu gitu loh dengan masalah yang tak hadapi. Mungkin kamu pernah nggak ngerasa titik itu, dan mungkin apa yang kamu lakukan? Sering sih. Iya. Soalnya aku tuh tipe orang, misalnya anggap aja di salah satu salah satu misalnya kayak ya mungkin di asmara atau di karir atau di keluarga gitu kan. Semuanya kita umum banget. Itu biasanya tuh pasti kayak mikir dulu kan, mikir terus dipikirin terus, tapi kayak akhirnya kayak mentok kan Jul, kayak nggak ada jalan keluar gitu kan. Iya. Terus akhirnya aku nangis gitu, tapi kalau udah nangis tuh
lega. Tapi setelah nangis tuh aku biasanya gini kayak ya iya ini emang jalan yang harus kamu lewatin gitu. Kamu harus kuat gitu, kayak langsung nyemangatin diri sendiri lagi. Maksudnya fase aku tuh kayak gitu terus gitu. Sejauh ini. Iya gitu ya, maksudnya akhirnya tuh diri kita sendiri yang harus harus siapa kuat, lagi harus kita semangatin. Kayak kita nggak punya siapa-siapa ya, nggak punya siapa-siapa, tapi ada kayak ya mungkin lega ya, mungkin lega gitu tenang, tapi aku balik lagi. kadang ngerasa ada yang kurang. Seandainya ada. Iya, soalnya kan nggak semua bisa diceritain ke teman kan, masalah kayak gitu. Kadang tuh kita kayak ya itulah mungkin figur pasangan itu mungkin di situ itu kan, maksudnya tempat dimana kita bisa kayak saling itu kayak berkeluh kesah gitu, kayak sekadar pengen didengerin gitu. Iya, mungkin kayak ya kita pasti punya cara sendiri lah ya. Karena memang kalau kadang tuh aku pernah ditanya gitu, maksudnya caranya balikin mood itu gimana, terus caranya mengenai emosi gimana. Ya tak kembalikan ke dirinya masing-masing loh. Kamu sukanya apa biasanya gitu. Ya kalau misalnya kalau aku sendiri ya gitu, ya nangis. Iya bener, nangis tuh udah kayak jalan keluar paling. Meskipun ternyata dari masalah tuh nggak, sebenarnya kalau menurut aku dari semua masalah itu aku belum pernah yang menemukan jalan keluar sih. Lebih ke apa ya, meredam, ngepending sampai ada solusi. Mungkin jeda istirahat, terus berpikir lagi, itu pun kayak bukan cari solusi juga gitu. Iya. Itu kayak dia itu cari kalimat-kalimat yang mungkin untuk menguatkan semangat lagi gitu ya, entah itu dari kalimat sendiri atau mungkin kita baca atau gimana, itu mendengarkan musik, atau mungkin kita punya ritual sendiri. Kalau misalnya cuma aku diem kemudian tarik nafas, ya kayak gitu, meluk diri sendiri. Iya bener, kayak aku harus kayak iya ini tuh kamu nggak apa-apa, kamu udah sampai sini, kamu harus kayak kuat ya, nyemangatin diri sendiri loh intinya kayak gitu. Cuman bisanya kalau ya sejauh ini sih kalau lagi down tuh gitu apa ya kayak bosen gak sih, aku lebih itu mau akhirnya capek dengan rutinitas itu. Iya. Soalnya ya ternyata masalah itu nggak bisa berhenti, tapi ya kita nggak punya solusi sih. Benar-benar ya mungkin kita sungguh nanti ketemu sama teman. Iya mungkin kayak kalau ketemu sama teman kan bisa agak lupa dikit gitu kan. Lupa di saat itu. Lupa saat berkumpul. Tapi setelah balik ke itu ya balik lagi. Barangkali nanti di 2021 tuh aku berharapnya seperti itu. Berharapnya sih berkurang ya, tapi nggak tahu lagi. Iya. Pokoknya aku berharap lebih kuat aja lah. Iya, nggak mungkin lah kita hidup tanpa ada masalah. Kalau nggak ada masalah pasti kita sudah mati kan. Iya benar. Dan mungkin juga tugas kita selesai kan kalau udah mati. Kan pasti lebih berat kan. Kita mungkin masih sekarang di fase ini, kan kita masih ada fase selanjutnya tuh. Dan itu mungkin aja lebih berat gitu kan. Tapi ya gimana lagi ya, mungkin saat ini karena kita baru menginjak di fase ini. Ya mungkin ini titik beratnya, nggak tahu besok itu lebih berat lagi. Ya harapannya semoga kita kuat. Pokoknya harapannya jangan, kadang tuh aku kayak doanya tuh kayak jangan apa ya, kayak jangan kasih aku masalah ini tuh bukan, tapi kayak maksudnya doanya sama Tuhan tuh kayak ya udah kuatin aku aja, maksudnya kalaupun nanti ada masalah lain pokoknya kuatin aja gitu. Kayak berdoanya ya lebih kuat aja, jangan yang kayak aneh kayak minta ini diselesaikan atau bagaimana gitu. Ini kan durasinya 1 jaman ya Yura? Lebih enggak sih? Enggak, 1 jam. 1 jam. Aku takutnya nanti kita nggak sempet penutupan. Gak apa-apa. Terus? Ya wes, ditutup sampai kalimat, kata-kata maksudnya. Oh ditulis. Iya. Oh iya. Ini bahasa besi. Kadang apa ya, kayak pingin dulu ya punya benar-benar tempat, benar-benar punya ruang
yes iso numpano keluh kesah iku. Entah iku bahagia, entah iku sedih. Tapi terserah. aku kadang mikir gini yuk, kan katanya kan Tuhan itu kan memberikan saat kita emang lagi butuh kan, makanya memberikan yang kita mau, bukan yang kita mau, maksudnya sesuatu yang kita butuhkan. Nah aku kadang tuh mikir gini, emangnya aku belum butuh ini, maksudnya aku harus melalui apa lagi untuk dikatakan butuh gitu loh. Kadang aku pikir gitu, apa emang ini aku belum ini ya, belum waktunya untuk ketemu ya, akhirnya kayak ya udah. Tapi itu semacam penguatan juga sih. Iya, itu lebih ke penguatan. Kadang aku ya pernah sih kayak gitu, kayak apa ya, kenapa ya kok aku masih di fase ini, yang lainnya kok udah sampai. Iya. Kita istilahnya tuh masih 5, orang-orang udah 8 gitu. Iya, 7, 8. Iya, 7, 8. Kok aku masih di sini ya gitu. Terus ya, mungkin aku di tahap ini agak sedikit lama. Barangkali Tuhan itu kayak lebih pengen kita kuat gitu loh. Iya, kita ditampar dengan kegagalan. Bertubi-tubi. Nah barangkali juga ini positif thinking ya. Barangkali di masa depan kita itu kita kayak bakalan lebih berat gitu loh. Makanya kita tuh kayak dikasih ini dulu kayak kayak biar kuat gitu loh. Aku gini, aku mengutip drama Korea. Aku sambil ini ya. Sambil coba. Aku lebih, kan setiap orang pasti memiliki cerita gagal, sama mungkin cerita bahagia lah. Berarti cerita gagalku sekarang. Iya bener. Besok tinggal bahagia aku. Aku gitu. Oh iya. Tapi itu kayak ini nggak sih, klise gitu nggak sih? Iya klise man. Emang kalimat tadi nggak klise. Klise maksudnya sing mbok omong ya mungkin besok lebih berat lagi. Iya pasti ya. Soalnya kan nggak mungkin kan hidup tuh bahagia terus. Soalnya kan kalau pasti ada bahagia, ada sedih gitu kan. Nah, ketika semua yang lain sudah naik ke kelas 8, kita masih kelas 5, kan pasti kita naik ke kelas 6 kan juga pasti lebih berat. Nah nanti mau naik lagi kan juga pasti lebih berat. Iya. Tapi mungkin nggak yang seberat itu, maksudnya kita mungkin besoknya itu lurus gitu, maksudnya hidupnya itu nggak yang terlalu berbelok-belok ya masalahnya. Karena kita ngelewatin ini maksudnya karena kita kayak gini terus akhirnya kita menghadapi masa depan tuh kayak ya udah, maksudnya menghadapi masalah di masa depan tuh akhirnya kayak lebih santai gitu loh. Iya, aku sebenarnya dengan hal seperti ini gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah kita harusnya gini aja gitu. Iya, ada banyak, aku pengennya ya lebih santai sih. Iya. Mungkin kalau lebih santai ya itu kayaknya kita lebih kuat aja sih. Maksudnya menghadapi masalah besok itu nggak lebih mungkin saat ini aku nggak bisa santai. Saat ini tuh kayak apa ya, ya itu sih emang ya itu quarter life crisisnya perempuan. Iya emang di usia ini tuh sudah apa ya, kita itu masalah problemnya itu sudah banyak. Selain karir, selain asmara itu juga mungkin ekonomi kita, maksudnya ya semua yang kita sudah berpikir semuanya gitu. Kayak merasakan semuanya itu. Sudah nggak harus kerja terus mau bikin itu. Iya benar. Kan asmara yo. Kayak apalagi kalau kayak kita belum ada gitu kan, maksudnya belum ada. Itu semakin kayak tekan untuk ayo kamu tuh udah umur segini, kamu tuh harus kayak gini. Emang rutin niku ya kayak gitu. Kita selesai kuliah ya kita harus bekerja. Tapi aku nggak suka kalau masalah kayak ditekan-tekan masalah kayak pasangan gitu Yul. Soalnya kenapa sih menjadikan goals orang lain tuh goalsku gitu loh. Maksudnya aku kan juga pengen punya goals sendiri gitu kan. Ya siapa yang nggak pengen punya pasangan gitu loh. Cuman ya jangan kayak menekan gitu. Iya, maksudnya aku yo pengen, aku yo pengen asli ya. Tapi kenyataannya nggak ada loh. Bukan kita yang mengharapkan ini nggak ada. Yes. Tapi
ya emang keadaan ini yang membuat itu Kadang belum tuh ada. aku mikir kayak orang-orang yang komentar kayak gitu ngerti nggak sih kalau ini tuh sebenarnya skenario Tuhan gitu. Iya, aku pun pernah Fit, maksudnya kayak aku pun pernah menjelaskan dengan mungkin ya dengan langsung Bahasa terus yang nggak basa-basi Ah. wes aku biasanya mungkin aku sih basa-basi tapi kemarin itu aku mau tanya ini nikah kapan. Iku pada ambek aku takon aku mati kapan. Yes. Tak jawab ngono lho. Seriusan. Aku sampai ya aku gak ngerti. Jadi ini jodoh mati. Rezeki kok ngene tangan Gusti Allah. Saiki sampean takon aku nikah Iya, kapan. maksudnya apa sih faedahnya gitu kan? Kayak mending maksudnya gini loh. Gampangnya tuh yang pasti itu mati. Sedangkan kayak nikah itu kan belum pasti ya. Kemarin itu ada temanku Yul, dia tuh ya udah kayak menuju jenjang yang serius gitu. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Nah itu kan maksudnya I mean gitu loh, maksudnya kayak kita tuh udah kayak oke, usaha kayak misalnya kita ditekan masalah pasangan, terus akhirnya kita kayak oh iya ayo kita ini, tapi ternyata Tuhan berkehendaknya yang lain kan nggak tahu. Iya aku setuju banget sih, setuju banget sama sing kita tuh berencana berprestasi, tapi kan Tuhan yang menentukan. Tapi Tuhan tetap yang menentukan gitu. Kita mungkin apa ya? Kita punya keinginan, tapi Tuhan itu lebih tahu tentang kebutuhan kita. Nah, itu aku setuju banget dan itu mungkin ya menurut aku tuh itu sesuatu yang benar gitu. Kita punya keinginan, tapi kadang tuh kalau misalnya anggaplah tetangga kita gitu ya, yang kayak nanya-nanya gitu. Terus kita jawabnya kayak gini, itu tuh kayak dianggap sok tahu gitu nggak sih, kayak sok pinter, kamu tuh sok banget gitu. Iya, biasanya orang kan gitu. Iya kadang kayak mikir ya kadang gitu akhirnya kayak kita tuh nggak berani berpendapat karena mungkin kita itu ya kayak gitu. Iya, society kita tuh kayak langsung ngejudge gitu loh pada akhirnya. Entah mungkin tuh karena usianya lebih tua, atau mungkin kedekatan kita dengan dia. Tapi ternyata dia pun ke kita pun nggak kayak seperti itu gitu loh. Aku ngomong kayak gini kayak dia sakit hati nggak sih? Kenapa nggak mikir sejauh itu gitu? Kenapa orang tuh dengan gampangnya mikir iya kalau misalnya teman dekat, terus itu kan konteksnya itu kan bercanda ya. Tapi kan kalau misalnya kayak tetangga, saudara, itu kan nanya kayak gitu kan kayaknya lebih ke serius. Iya sih, iya serius, soalnya yang dibalik mungkin kayak yang ditanya kan wes sama ini lo kok kok enggak pernah ngenalin atau seperti ini ngono lo. Nggak sing bercanda itu ngono, lebih ke aku sama ini lo. Itu kayak lebih ke kamu tuh udah segini terus mana gitu, kayak nagih gitu. Aku sayang lo, kamu sudah waktunya. Ya aku ngerti. Nah yang memutuskan waktunya tuh bukan kita juga kan. Iya ngerti. Ayo kayak dia tadi banyak langsung tak jawab maksudnya aku nggak bisa berpikir kalau saking emosi kalau gitu nggak peduli dia lebih tua dari aku tuh kadang kayak bodo amat itu kan. Takut kayak dia sampai aku lebih takut aku kapan mati aku nggak ada sih. Iya kayak bener banget sih itu. Orang mati aja yang pasti orang-orang nggak nanyain, tapi kenapa yang belum pasti ditanyain terus? Itu syariat loh, ya tahu syariat. Dan kematian itu apa? Kematian itu sebuah apa? Kepastian loh. Kepastian itu. Iya aja nggak tahu. Kadang tuh kalau misalnya ada yang nanya itu kayak kapan gitu, pengen gitu kayak aku balas kayak ya maksudnya kamu kapan meninggalnya? Maksudnya tapi kok nggak sopan nanti. Iya, pernah aku harus baca gini Bit, ditanyain kan kamu kapan menikahnya, terus gini dijawab gini kan, ibumu kapan cerai bapakmu? Aku pengen jadi dirimu. Iya maksudnya itu kan kayak semacam sindiran nggak sih sebenarnya tuh. Cuman biasanya orang-orang kayak gitu tuh gampang tersinggung Yul, sama kayak gue jangan kayak gini tuh. Aku tapi gini Bit, aku pernah berpikir ke diriku sendiri ya. Kayak aku nggak ngerti, mesti aku sendiri juga ngerti. Kayak aku ke tahap sing menerima pertanyaan iku, apa aku sakit hati soalnya kadang respon aku ya mendatar aja gitu. Kadang ya tak respon, kadang aku cuma
Tapi aku gak ngerti sebenarnya aku sakit hati aku terbiasa gitu kayak Oh kayak iya. kayak di apa ya, kayak ada pertanyaan ya mungkin sekarang sudah di luar kapan nikah gitu ya. Kayak gini maksudnya kayak tentang keadaan fisik kita lah ya. Iya. Keadaan fisik kita gitu mungkin aku pas kayak jerawatan gitu ya. Ditanya kok kamu jerawatan, maksudnya jerawatmu kok saiki Kok parah sih? Akeh sih kok gede-gede sih. Iku aku nggak tahu iku aku sakit hati apa enggak ngono. Apa aku terbiasa sampai pertanyaan iku akhirnya aku aslinya kayak cuma nggak, pertanyaanmu nggak penting, aku cuma pengen ngomong dulu pertanyaanmu nggak penting. Ya posisi ya kita tahu kita maksudnya kayak gini, cuman siapa yang mau kayak gini ya? Kayak soalnya Mau nyalain hormon? Kayak soalnya aku akhirnya kan deh kayak aku baca di maksudnya di Instagram kan kayaknya banyak yang takut kan, supaya banyak insecure kan. Ya kan itu soalnya kayak jerawat itu sekarang itu lebih ke kayak penyakit gitu. Iya benar. Kamu kok gini, kamu kok jerawat kayak hype gitu kan maksudnya. Akhirnya kok banyak yang insecure, akhirnya dia nggak berani tampil soalnya emang apalagi dengan era yang sekarang kan kecantikan tuh yang harus kayaknya harus yang kayak glowing. Shining. Kalau aku tuh dulu ini badan aku kan kurus ya, cenderung kurus kan. Nah ada tuh dulu orang tuh kayak nyuruh aku gitu loh, nyuruh aku kamu tuh agak gendutin gitu biar kayak lebih, mungkin maksudnya tuh dia mau bilang berisi kayak semok kayak gitu loh Jul, maksudnya tuh kayak biar enak dilihat. Itu cowok yang ngomong kayak biar enak dilihat gitu. Terus aku tuh langsung kayak apa ya, maksudnya lah kamu tuh siapa gitu, maksudnya aku kan enjoy dengan diriku yang seperti ini gitu. Terus kamu ngapain kayak gitu. Terus aku tuh sempet kayak langsung trauma, bukan trauma sih tapi kayak dejavu gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang kayak nyinggung masalah kayak berat badan gitu. Ya gimana, maksudnya aku tuh mau gimana ya. Iya sama segini, kan? kan? Aku makan banyak pun ya segini aja. Barangkali aku bisa agak gendut tuh nanti mbak, kalau misalnya setelah melahirkan atau gimana tuh barangkali gitu. Iya aku ya pernah bingung mesti kayak aku tuh mau nambah kayak biar lebih kelihatan kayak gimana gitu. Saya kata bahagia lah. Aku kadang saya kayak sebel gitu loh, maksudnya kenapa sih aku loh berusaha untuk enjoy sama diriku yang kayak gini gitu. Tapi emang sih kalau aku pribadi emang itu sih simpenan kita obrolkan ya, maksudnya kayak aku sendiri gue sekarang gue di tahap sing ya emang kadang ya itu ya ngerasa insecure, maksudnya kayak kita lagi wajah lagi break out itu aku ya merasakan insecure, dan itu aku juga belum tahu masih berusaha mencari apa sebenarnya aku nggak insecure loh. Aku tetap berani tampil loh. Enjoy tapi untuk percaya diri itu kan. Tapi ya aku mau kadang kayak aku sendiri kayak melihat orang lain. Wow. Kayak itu loh ya, kayak kamu kan pernah ngirim gambar itu kan yang cewek tuh kayak gini, aku kayak gini tuh kan. Itu tuh sebenarnya kayak juga apa ya, kadang tuh nggak, walaupun nggak sering tapi tuh kayak kadang tuh terbersit gitu loh kayak sama kenapa sih aku harus kurus kayak gini gitu loh ya. Kayak aku tuh nggak pengen dianggap balita gitu loh ya. Maksudnya ya gimana, bayangin kayak ukuran es pun tuh masih kebesaran kan. Kayak beli celana, beli baju tuh kayak harus kecilin gitu kan. Sumpah celana gue Yovit, aku pengen kayak aku gak pakai sapu. Gak iso, aku selalu pakai sapu. Sama. Kadang tuh ya kayak panjang tuh pasti motong, terus kayak pinggang tuh pasti kebesaran, baju tuh pasti kebesaran gitu. Iya aku pinggang sih. Jadi aku kayak ketika di fashion itu kayak aku nggak pede soalnya aku pakai ini apa sih gitu kayak. Ya pengen kayak gitu cuman ya gimana. Aku kadang-kadang sih kok orang-orang bisa kayak gitu ya di usia kayak gini, tapi kok dia sudah kayak gitu ya. Iya kadang aku ngerti sendiri kan kayak orang terutama anak-anak sekarang itu kayak aduh body goals banget. Iya body goals tuh kayak ya Allah, tubuhnya tuh kayak udah bener-bener kayak ya selayaknya wanita dewasa ya. Sedangkan kita tuh kayak bocah. Iya tapi emang kan makanya kayak aku setuju sih kelahiran kita ya 90-an itu cenderung dia masih kayak anak kecil. Iya benar. Tapi 2000 itu gila udah kayak aku sama heran ya
lagi umur 18 tapi aduh tinggi Iya, badannya. tinggi. Astaga. Jangan kira kita dibalik kayak ketawa yang kita tuh kayak nggak insecure gitu loh. Ya sebenarnya insecure, cuman kita tuh mencoba untuk mencintai diri sendiri nggak sih Yul? Aku pernah ngobrol sama temanku orang kesehatan kan, maksudnya kan Yes. ya itu bahas tentang mungkin fisik kita ya, terus dia tuh ngobrol ya kadang emang di diri kita yang mungkin ada sesuatu yang harusnya ada. Itu ya itu hormonnya perempuan ada. Maksudnya banyak ya kayak di pelajaran IPA itu loh. Iya. Apa itu aku kan nggak tahu. Nah tapi karena di hormon kita itu laki-laki, maksudnya kebanyakan hormon laki-laki, akhirnya kita itu punya bentuk yang seperti ini. Gitu. Ikut kalimat itu kok agak menenangkan. Oh iya, berarti maksudnya aku misal kalau ditanya aku bisa menjelaskan dengan itu, dengan alasan itu. Tapi ya mungkin nggak bisa itu kan, kita melihat yang lain. Tergantung lawan bicaranya juga kan. Kayak percuma nggak sih kalau kamu bilang masalah hormon tapi sama orang yang kayak ngeyelan gitu, kayak ya udah kayak nggak tahu bukan nggak tahu pengetahuan, maksudnya nggak tahu bab ini tuh kan, kayak dia nggak mau menerima gitu. Apalagi yang mungkin pikirannya hanya tentang itu ya, kayak seputar fisik doang gitu kan. Ya jangan kira kita tuh nggak capek sama tubuhnya. Iya, kadang itu ada sih gini loh, aku mau cek komen ya mas, iya. Apa kok? Yo, ini masalah itu ya. Loh, laki-laki tuh yang disuka itu. Oh iya. Ya, berarti fisik aja dong maksudnya. Loh, ya dari situ nanti di kita Twitter nggak sih? Iya. Kayaknya tadi aku barusan baca juga. Kayak iya, kayak ini nggak sih, maksudnya laki-laki tuh itu bikin jatuh cinta gitu kan, ya kan? Kayak ya terus berarti kan gara-gara fisik dong. Iya. Padahal aku pengen dicintain cuma gara-gara pikiranku, cara pikir aku yang menawan. Iya. Soalnya dari fisik sudah gak ada beda. Iya, dari fisik tuh kayak ya udahlah kalau mau nerima ya udah gitu ya. Iya. Jadi kayaknya kita emang yang harus diunggulkan tuh cara pikirnya Yul, bukan fisiknya. Kayak fisik tuh kayak udah segini doang. Iya. Mau glow up ya apa? Wong kita juga pinter make up juga enggak kan, beli make up juga nggak bisa. Mau glow up apa lagi? Jadi kayak ya udah, tapi sejauh ini aku kayak mencintai diriku sih. Cuman kadang tuh kalau misalnya ada beberapa orang yang kayak gitu ya, kayak orang yang kayak kamu tuh harus kayak gini ya, kamu tuh harus kayak gendutan dikit biar kelihatan berisi, biar kelihatan ini. Ya lu siapa anjir? Kayak maksudnya, tapi ya walaupun gini ya, maksudnya kayak aku pasti kayak nanggapannya kayak ya kamu siapa sih kayak ngatur-ngatur aku. Cuman di balik itu juga aku kayak merasa oh iya ya kak aku gini ya gitu. Kenapa aku nggak kayak cewek-cewek lain gitu kan akhirnya. Nah iya, maksudnya aku kadang ikut tadi ya, ketika ada orang yang mungkin membahas tentang kekuranganku, aku sudah nggak tahu itu aku sebenarnya sakit hati apa enggak. Soalnya kadang aku merespon pun aku males. Iya benar-benar kayak antara sakit hati atau terbiasa gitu kan. Iya. Oh iya, ini mungkin bahas yang lain ya. Kamu pernah pikir nggak sih, misal kayak gini, balik ke yang asmara ya. Mungkin kita sudah menemukan sosok yang sosok yang mungkin menurut kita sudah nyaman, sudah klop, sudah klik. Terus tiba-tiba mungkin di tengah-tengah perjalanan dia meninggalkan kita. Itu mungkin kan pasti kita berikan aku kurang apa sih, maksudnya aku kurang baik apa sih kok aku sampai ditinggal si anu. Iya benar. Mungkin nggak sih kayak mereka tuh sedang mencari yang terbaik loh. Iya, aku takut justru itu. Takutnya tuh kayak ternyata aku menganggap dia yang terbaik, tapi dia kayaknya belum menganggap aku sebagai orang yang terbaik di hidupnya. Makanya gitu. dia meninggalkan ya. Ya karena mungkin ya nggak bisa disalahin kan, maksudnya. Iya, ternyata mungkin aku bukan yang dia mau gitu. Aku pernah oh iya ya, maksudnya ya nggak sepenuhnya itu juga salahnya dia. Dia juga lagi proses pencarian. Dia juga proses pencarian gitu. Kayak ya udah. berarti aku nggak baik. Iya, kayak kita ya apa ya? Ya mungkin dia juga nggak baik untuk kita karena dia meninggalkan, tapi ya mestinya kita nggak. Ya, kita juga nggak yang bisa nyalahin 100% ke dia gitu loh. Kecuali kalau misalnya ninggalinnya itu mungkin karena kayak maksudnya kayak ada bener-bener ada alasan gitu loh Yul. Ada alasan yang kayak kurang
pemikirannya Iya. nggak cocok atau gimana gitu. Iya kan mungkin kayak aduh awakmu kok sih nggak ada aku nyaman loh iku. Aku sih nggak ada aku jatuh cinta. Tapi kok kamu seksi nggak aku. Ada itu mungkin keegoisanku ya mungkin. Iya. Tapi Itu semacam kayak ini nggak sih, kayak pertahanan diri kita. iya kok. Aku sih nyaman aku terus kayak aku ninggalin aku maksudmu Maksudmu apaan? tapi terus kan aku itu akhirnya terus kayak berpikir oh iya ya mungkin Dia tuh juga pencarian. Ya mungkin caranya salah mungkin dia meninggalkan nggak Maksudnya tanpa ada omongan yang jelas gitu kan. sisa durasi. Oke, langsung tutup. Iya. Iya udah, pokoknya itu kekhawatiran perempuan di usia 20 tahun 20 tahun. Banyak banget sih ini pembahasannya melebar banget. Iya. Tapi ya seperti tema kita sebelumnya itu kita ngobrolnya random banget. Ya pokoknya terima kasih. Semoga bisa ada pembahasan selalu. Iya. Dadah.